Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kekuatan Roh. Bersama dengan saya, Fani Paendong. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sekali lagi dikatakan di sini, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kekasih-kekasih Tuhan, keinginan daging dan keinginan roh tidak akan dapat menjadi satu. Karenanya diperlukan sikap tegas daripada kita. Diperlukan kedisiplinan yang tinggi untuk kita melatih keinginan roh daripada keinginan daging. Tidak heran kerap kali kita jatuh ke dalam dosa yang sama, jatuh ke dalam lubang yang sama. Mungkin salah satunya kita lebih memberikan kesempatan kepada daging daripada roh untuk menuntun hidup kita. Prinsip mana yang lebih kuat, daging atau roh, ditentukan dari skala prioritas. Mana yang lebih sering kita memberikan makan dan memperhatikannya. Itulah yang akan menjadi bertumbuh lebih kuat, roh atau daging. Tubuh jasmani kita memang membutuhkan makanan 4 sehat dan 5 sempurna agar bertumbuh sehat dan bertumbuh kuat. Bahkan tubuh kita pun memerlukan olahraga untuk melatih otot-otot kita, tubuh ini, dan meningkatkan imun tubuh yang semakin kuat. Sedangkan manusia batinia kita, yaitu keinginan roh, membutuhkan kekuatan yang ada di dalam, yakni dengan membaca firman Tuhan, read the Bible, berdoa, pray, dan serta tidak lupa latihan atau ujian iman untuk memberikan kekuatan dan kesehatan roh. Bagaimana cara Tuhan melatih iman kita? Bagaimana cara Tuhan melatih roh kita supaya semakin kuat, semakin sehat? Yakni dengan adanya pergumulan, dengan adanya tantangan hidup. Dengan demikian roh kita akan semakin kuat. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi segala pergumulan masalah hidup.
Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Tuhan tahu dalam hidup kita, dalam dunia ini ada banyak kesempatan-kesempatan yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita. Secara daging mungkin kita kuat, tetapi secara roh, secara spiritual mungkin kita harus mengalami begitu banyak tantangan untuk mundur. Roh Kudus akan menolong kita hari ini. Amin, amin.